Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kedengaran kan nih suaranya ya? Terima kasih pada saudari Juniarsi ya yang sudah menghubungi saya, sehingga saya punya kesempatan untuk mengisi sharing pada kebaktian online pagi ini. Ada koreksi sedikit bahwa di judulnya bahwa LGBT ya, menurut pandangan Buddhis. Mungkin saya koreksi, ini bukan pandangan Buddhis secara keseluruhan ya, karena kalau pandangan Buddhis kan harus merujuk pada kitab-kitab, sementara itu mencari rujukan LGBT yang ada dalam kitab-kitab itu nggak tahu, yang lain kalau saya kayaknya susah nemuin. Jadi saya lebih setuju bahwa ini adalah pandangan pribadi sebagai salah satu umat Buddha. LGBT, saya mungkin perlu cerita pengalaman saya ketika di Jogja ya. Waktu itu saya di Jogja itu mulai SMP kelas 3. Saya di Jogja mulai SMP kelas 3. Waktu itu pertama di Jogja saya numpang di rumah saudara. Tapi karena merasa kurang seret, akhirnya saya punya inisiatif untuk mencari kos sendiri. Masih anak SMP, lalu saya pakai sepeda. Waktu itu pakai sepeda balap tuh, terkenal banget waktu zamannya saya. Nah, saya pakai sepeda lalu mencari kos. Cari kos sampai di satu rumah. Saya tanya-tanya lah sama ada satu orang pemuda ya, saya mahasiswa. Saya tanya-tanya lah sama dia tentang kos di sana. Zaman itu kos sangat murah ya, 1 bulan 10.000 rupiah. Banyak tanya sama dia, terus sebagai laki-laki norma umumnya, dia bilang dia punya gambar-gambar porno, mau lihat nggak? Saya bilang, oh boleh, ayo ke kamar katanya. Nah, lalu saya ke kamar dia. Nah, yang anehnya ketika masuk kamar, saya lihat kok dia langsung tutup pintu. Dan untungnya saya lihat dia tidak mencabut anak kunci pintu kamarnya. Jadi dalam hatiku pikir, seandainya terjadi apa-apa, saya bisa kabur nih, karena kayaknya feelingnya udah nggak enak nih. Masuk ke kamar dia, lo kamarnya dikunci sama dia. Yang untungnya cukup pinter ya, kita lihat bahwa dia mengunci pintu. Waktu itu pintunya pintu geser, dia mengunci pintu, untung dia tidak mencabut anak kuncinya. Nah, ketika gejala udah mulai nggak bagus, belum sempat lihat gambar cabul yang dia ingin perlihatkan, dia megang dagu saya gini, kayak entah seorang laki-laki pegang wanita atau wanita pegang laki-laki. Saya melihat gejala itu, saya langsung saya harus segera pulang nih. Langsung saya kabur, buka pintu yang memang anak kunci, langsung kabur. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi, kalau waktu itu saya kurang beruntung atau kurang pinter ya.
pintu dikunci, lalu kuncinya dia cabut, apa yang akan terjadi dengan saya saat itu? Yang seorang anak SMP yang menghadapi satu orang mahasiswa. Untungnya yaitu saya bisa insting dan naluri saya jalan, saya bisa gerak cepat, lalu saya kabur. Nah, kita berandai-andai seandainya waktu itu lalu saya menjadi kalau LGBT kan yang kita tahu kan, biar kita sama ini ya, L itu kan lesbi ya, B itu kan biseksual ya. Kalau lesbi kan perempuan sama perempuan, biseksual itu kan perempuan sama perempuan yang hanya tertarik punya hubungan asmara dengan perempuan. LGBT, G-nya kan G ya, laki yang laki-laki yang hanya tertarik hubungan intim dengan laki-laki, dia nggak tertarik dengan laki-laki yang tidak tertarik dengan perempuan. Lalu LGBT, lesbi, gimana sih, LGBT, lesbi, lesbi, gay ya, lesbi perempuan yang hanya tertarik memiliki hubungan dengan asmara atau seksual dengan perempuan. Lalu gay, laki-laki yang hanya tertarik hubungan asmara atau seksual dengan laki-laki. Biseksual atau bahasa umumnya mungkin ACDC, jadi dia bisa kiri bisa, kanan bisa, atau bahasa dalam tanda kutip depan bisa, belakang bisa. Artinya dia bisa dengan laki atau perempuan. Baik dia sebagai laki-laki, dia bisa hubungan dengan laki atau bisa dengan perempuan. Baik dia sebagai perempuan, dia bisa berhubungan dengan laki-laki atau perempuan, biseksual. Lalu transgender. Kalau zaman saya kerja dulu istilah transgender belum ada ya. Mungkin waktu itu populernya lagi dalam tanda kutip kita mengatakan tuh banci. Nah, pemahaman saya seperti itu. Dan apa yang saya ceritakan pengalaman saya tadi, yang saya diajak rekaman lalu dia kunci pintu lalu saya kabur, itu mungkin dia termasuk dalam kategori G, laki-laki yang hanya suka hubungan asmara atau seksual dengan sesama laki-laki. Dan memang dalam perkembangannya ketika saya sudah kos di situ, dia pernah sekali lagi coba menginvasi saya ya, masuk ke kamar saya. Tapi karena saya waktu itu cerita ke teman-teman yang lain, mungkin dia akhirnya tahu bahwa aku bukan termasuk salah satu yang bisa dia invasi ya. Jadi cuma satu itu. Kita di kos tahu dia sering kedatangan temen laki-lakinya, sesama laki-laki. Dan kalau temennya datang, mereka itu di dalam kamar itu bisa pagi sampai sore, sampai malam, sampai besoknya, nggak tahu ngapain di dalam laki-laki berdua ya. Nah, jadi itu kalau kita seringkali berbicara tentang atau yang sering dikatakan HAM, bahwa semua manusia punya hak yang sama, dan para LGBT adalah orang-orang yang diperlakukan tidak secara adil. Tapi kita juga harus melihat dari sisi contoh kasus saya, yang dalam persepsi pandangan saya adalah orang yang bisa menjadi, saat itu saya adalah salah satu orang yang bisa menjadi korban daripada LGBT ini. Ketika
ketika saya tidak bisa membebaskan diri saya, lalu saya menjadi katakanlah dalam kutip lagi diperkosa oleh mahasiswa G tadi, the nextnya apakah kemudian saya akan tetap sebagai seseorang laki-laki dengan persepsi pandangan seks yang normal yang kita tahu saat ini, laki-laki dengan perempuan, atau bukan saat ini, dari zaman dulu adalah laki-laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki. Seandainya terjadi bahwa saya diperkosa oleh G tersebut, saya adalah menjadi korban, dan itu akan mungkin menimbulkan luka batin, dan tidak tertutup kemungkinan ketika saya mungkin menikmatinya, saya menjadi the next G. Nah, jadi kalau selama ini kita sering mendengar orang berbicara tentang HAM dari pada LGBT yang diperlakukan tidak adil, itu benar bahwa dalam persepsi masyarakat mereka seringkali diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Tapi kalau saya juga mewakili dari sisi sebagai masyarakat manusia umumnya juga, bahwa LGBT ini pun bisa menjadikan orang lain sebagai orang yang menjadi korban, dan contoh kasus yang hampir saya alami tersebut. Nah, itu kembali saya bilang itu hanya sudut pandang dari sisi perspektif setiap orang. Nah, kembali kepada LGBT dalam pandangan Buddhis, kalau kita kaitkan, sepanjang yang saya tahu, saya agak susah mencari referensi tentang LGBT. Saya merasa tidak pernah membaca referensi kitab-kitab tentang masalah LGBT ini. Ada Sigalowada Sutta, di mana ajaran Buddha, nasihat Buddha kepada seorang pemuda yang setiap pagi setelah mandi badan basah, dia berjalan kalau nggak salah keluar kota atau apa, untuk menghomat kepada 6 arah. Nah, akhirnya Sang Buddha menerangkan 6 arah tersebut. Dalam 6 arah itu, salah satunya adalah menghomat ke barat. Dan Buddha mengatakan menghormat ke barat itu artinya menghormati istri dan anak. Di situ tidak dijelaskan istrinya itu laki-laki atau perempuan. Tetapi sepanjang seorang istri bisa melahirkan anak, itu pasti perempuan. Dalam persepsi itu bahwa istri dan anak, saya berpikir istri yang dimaksud itu adalah seorang perempuan. Dan memang pada zamannya, pada tradisinya di India dan juga di banyak tempat di bumi ini, yang terjadi adalah raja adalah laki-laki, ratu adalah perempuan. Tidak pernah ada yang saya baca rajanya laki-laki, ratunya laki-laki, atau rajanya perempuan, ratunya juga perempuan. Dalam konteks tersebut maka bisa dipastikan bahwa yang dimaksud istri adalah seorang perempuan, dan yang berlaku di masyarakat pada saat itu, istri adalah juga yang dimaksud dengan istri yang adalah pasti perempuan. Yang dimaksud istri bukan laki-laki. Nah, jadi itu Sigalowada Sutta, yaitu menghormati arah barat, artinya menghormati istri dan anak. Istri dan anak ini adalah dalam tafsiran saya adalah perempuan. Nah, juga ada di Dhamma
pada kata 43 tentang seorang laki-laki bernama Soraya. Satu ketika si Soraya ini orang kaya bersama teman dan para pembantunya naik kereta yang mewah bermaksud untuk mandi ya di pinggir kota. Jadi kalau diterjemahkan pada masa ini kira-kira mereka bawa mobil mewah lah untuk bersenang-senang di luar kota mandi. Nah, pada saat itu Mahakacayanatera biku akan memasuki kota Soraya itu, Soraya yang kota, dan untuk berpindah patah. Pada saat itu dia membenahi jubahnya, lalu mungkin terlihat mungkin kulitnya atau apa yang terang benderang. Jadi si pemuda Soraya ini melihat si biku ini yang kulit yang terang di dalam teksnya, terjemahnya, karena melihat biku yang terang ini muncul pikiran seandainya biku Mahakacayana ini adalah istrinya, atau seandainya kulit istrinya seterang atau sebersih mungkin ya Mahakacayana. Oleh karena pikiran tersebut, seketika dia alat kelamin si Saraya ini seketika berubah menjadi perempuan. Jadi dia yang dari seorang yang laki-laki, oleh karena pikirannya tiba-tiba berubah menjadi perempuan. Nah, shock dengan perubahan fisiknya yang mendadak dan global ya, global atas bawah semua berubah jadi perempuan dan cantik lagi ya. Shock, dia langsung turun dari kereta, atau dalam terjemahan sekarang langsung turun dari mobil, berlari, pembantunya ngejar nggak dapat, akhirnya kehilangan jejak. Nah, dikisahkan bahwa Saraya yang kini telah menjadi seorang perempuan itu masuk ke kota Taksila. Di kota Taksila juga dia bertemu dengan si Saraya ini juga dari keluarga kaya. Dia bertemu dengan seorang pemuda dari keluarga kaya. Ketika melihat Saraya yang kini menjadi perempuan yang cantik, bersih dan sebagainya, si pemuda ini jatuh cinta lalu menikah dengan Saraya. Dari hasil pernikahan dengan pemuda ini, Saraya yang kini telah menjadi wanita memiliki 2 orang anak. Padahal sebelum dia berubah menjadi perempuan, dia juga adalah seorang bapak yang sudah punya 2 anak. Jadi ketika dia menjadi laki-laki, dia punya 2 anak. Lalu ketika sekarang dia berubah total dari kalau bahasa sekarang mungkin kalau yang pakai yang non nature ya, pakai operasi dinamakan sapu jagat. Nah, pada saat itu dia yang berubah total menjadi wanita. Pada saat laki-laki dia punya 2 orang anak. Saat berubah menjadi wanita menikah, dia juga punya 2 orang anak. Kalau para LGBT mungkin Anda pernah baca ada istilah terlahir di tubuh yang salah. Artinya mungkin kadang dia merasa dia adalah laki-laki, kenapa tubuhnya perempuan, sehingga itu lalu dia orientasinya karena dia perempuan tapi dia berpikir dia laki-laki, orientasi seksnya kemudian lebih laki-laki, lebih tertarik pada perempuan karena dia meskipun dia perempuan tapi dia merasa laki-laki, atau sebaliknya dia yang merasa perempuan tapi kenapa tubuhnya laki-laki, akhirnya orientasi seksnya juga kepada laki-laki. Nah, itu yang seringkali kita membaca tulisan bahwa mereka merasa terlahir di tubuh yang salah. Nah, dalam cerita Saraya ini, kini dia adalah seorang wanita, dan wanitanya wanita beneran karena dia tidak hanya
secara kelamin berubah perempuan, tapi dia juga punya rahim dan sebagainya sehingga bisa melahirkan anak. Nah, pada saat sebagai perempuan ini kita bisa merasakan bagaimana konflik batin yang dia alami, seperti juga mungkin yang sering dialami para LGBT. Pada saat sebagai seorang wanita, si Saraya ini punya menjadi istri, dia yang dulu laki-laki sekarang menjadi perempuan, menjadi istri, punya anak dan sebagainya. Bagaimana konflik batin yang dia alami. Nah, sampai pada satu ketika dia bertemu dengan teman lamanya saat dia masih menjadi laki-laki. Teman lamanya itu berkunjung ke kota Taksila, lalu temannya itu tidak kenal sama dia karena dia sudah menjadi perempuan yang cantik, sementara dia kenal dengan temannya tersebut. Dia lalu bercerita, menanyakan kabar teman-temannya di kota Saraya dulu. Dia bertanya kabar mereka, dan dia menceritakan dirinya adalah Saraya yang dulu, lalu menceritakan kenapa dia bisa menjadi perempuan saat ini. Tidak lain karena ketika melihat Mahakacayana Thera, dia sudah punya pikiran yang tidak benar. Kalau dalam gambaran saya, mungkin ketika melihat fisik Kacayana yang bersih dan terang tersebut, mungkin timbul nafsu kali ya, sehingga berpikir bahwa si andai kata si Mahakacayana ini adalah istrinya, atau kulit istrinya sebersih dan seterang Mahakacayana. Oleh pikiran ini, oleh mungkin tanda kutip nafsu ini, karena dalam terjemahan teksnya saya tidak membaca nafsu, cuma ditulis bahwa oleh pikiran ini dia lalu berubah menjadi wanita. Oleh temannya, dia dinasehatkan untuk meminta maaf kepada Mahakacayana Thera. Lalu mereka mengundang makan, persembahan makanan lah ya, kepada biku Kacayana Thera di rumahnya. Lalu setelah selesai, si Sarah ini berlutut, bersujud dan meminta maaf pada Mahakacayana. Lalu Mahakacayana mengatakan, bangunlah, saya maafkan. Ketika Mahakacayana memaafkan, lalu keajaiban terjadi, dia lalu berubah menjadi laki-laki lagi. Nah, dikisahkan oleh karena pikiran, perubahan yang terjadi pada dirinya, baik dia sebagai seorang laki-laki maupun saat dia sebagai perempuan, lalu dia melahirkan anak juga sebagai perempuan, lalu dia merasa cemas dan jijik dengan kondisi tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi biku, menjadi murid dari Mahakacayana ini. Nah, diceritakan selanjutnya kemudian si Saraya ini akhirnya mencapai tingkat kesucian paling tinggi, yaitu arahat. Nah, apa yang kita bisa tarik dari kisah Saraya ini? Ya, kalau ditarik, misalnya saya kesulitan mencari referensi tentang LGBT pada saat LGBT pada kitab-kitab agama Buddha. Yang ada adalah bahwa persepsi tokoh ini yang beda-beda. Misalnya kalau Anda googling akan muncul bahwa tokoh agama Walubi lah ini mengatakan LGBT itu salah, ini dan sebagainya. Ada juga ceramah dari biku Australia yang lebih netral, mengatakan bahwa kalau di Australia ya, para tokoh agama, dalam hal ini pastor ya, pastor atau pendeta, selalu pada zaman saat itu dulu, ketika dia masih muda mungkin, sering mengutuk
LGBT ini mengatakan nanti bisa kiamat ini dan sebagainya. Toh sampai sekarang ketika LGBT dan banyak, kiamat tidak terjadi menurut biku Australia ini. Nah, artinya eh, yang ada adalah lebih banyak persepsi dari orang perorangan. Tapi ketika kita berbicara dengan pandangan Buddhis, tentu kita harus merujuk kepada penyataan Buddha, kitab-kitab Buddha. Dan saya tidak menemukan, tapi yang saya temukan salah satu adalah dengan saraya ini, yang dari perempuan menjadi laki, laki menjadi perempuan. Tetapi ya ini ada sedikit kaitan dengan di tubuh yang salah ini, merasa di tubuh yang salah ini. Nah, kenapa saraya bisa menjadi laki lalu menjadi perempuan? Itu tidak lain karena pikirannya. Lalu saraya dari yang perempuan kembali menjadi laki-laki karena dia meminta maaf. Lalu dia menjadi kembali ke laki-laki. Artinya adalah bahwa saraya sebagai laki-laki, ketika dia menjadi wanita, dia merasa ada yang salah, sehingga dia meminta maaf, lalu dia menjadi laki-laki. Artinya dia berada di tubuh yang benar sebagaimana saat dia dilahirkan. Nah, kalau kita berbicara pandangan Buddhis lagi, kenapa dalam contoh kasus Sarah ini, kenapa dia bisa menjadi perempuan, itu adalah di tubuh yang salah, itu karena pikiran. Lalu kalau kita berbicara tentang dari sudut pandang agama Buddha lagi, yang paling kalimat pamungkas, sederhana, singkat, itu adalah karma. Itu udah nggak bisa diganggu gugat kalau kita bicara karma. Mengapa kita terlahir seperti ini? Itu karma. Mengapa kita menjadi seperti ini? Itu karma. Itu udah nggak bisa diganggu gugat. Nah, lalu ada pertanyaannya, misalnya apakah LGBT nggak boleh menjadi Buddhis? Oh enggak dong, yang bisa melarang siapa? Agama Buddha adalah agama yang sangat-sangat independen, bebas ya. Buddha dalam berbagai risalah yang kita pernah baca lebih banyak mengatakan bahwa bila itu yang kamu lakukan, itulah akibatnya, karmanya. Bila ini yang kamu lakukan, inilah akibatnya, karmanya. Lebih kepada kamu mau milih yang ini atau yang itu, pilihan ada di tangan Anda. Jadi apakah LGBT tidak boleh menjadi Buddhis? Boleh aja. Apakah Buddhis melarang LGBT? Kayaknya sepanjang yang saya tahu, Buddha tidak pernah melarang Anda dengan ancaman apalagi. Anda nggak boleh begitu, nggak boleh. Tapi lebih pada bahwa begitu kembali, bila ini kamu lakukan, ini yang akan kamu alami. Bila itu yang kamu lakukan, itu yang akan kamu alami. Jadi pilihan menjadi LGBT atau bukan, atau itu kita tidak masuk ke ranah privasi untuk melarang orang untuk menjadi apa seperti dirinya yang dia rasakan. Untuk LGBT juga dalam pandangan umum, jadi ada pandangan umum yang kontra akan mengatakan itu berhubungan dengan penyakit psikis, penyakit jiwa. Tetapi yang
bersimpati pada LGBT akan mengatakan bahwa tidak semua LGBT adalah penyakit psikis. Ada yang memang dia terlahir dengan gen atau kromosom yang memang berbeda. Nah, katanya kalau LGBT yang itu bisa ditelusuri bila LGBT yang sifatnya psikis bisa ditelusuri sejak kapan dia menjadi LGBT. Misalnya dalam contoh kasus saya, misalnya itu terjadi pada saya diperkosa gay tadi, lalu saya menikmatinya, lalu mungkin saya menjadi the next gay, mungkin itu atau dalam banyak contoh kisah-kisah juga ada yang menjadi gay, ada yang perempuan yang mungkin waktu kecilnya melihat bapaknya sering menyiksa ibunya, lalu dia menjadi benci kepada laki-laki, akhirnya dia punya orientasi seks dan sebagainya, akhirnya lebih ke perempuan pada dia perempuan. Demikian juga gay atau tanda kutip bencong ya, ada yang mengatakan mungkin masa kecilnya dia tidak memiliki figur seorang ayah, sehingga dia akhirnya lebih memiliki tertarikan kepada seorang laki-laki. Nah, jadi ya panjang lebar bahasa LGBT tadi dari pandangan Buddhis. Kalau saya merujuk dari kitab-kitab tadi, misalnya Soraya tadi, saya pikir itu memang lebih berhubungan dengan pikiran dan mungkin perasaan. Ya agak ribet lah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak tahu ada sesi tanya jawab atau enggak dan sebagainya, nggak tahu. Oke, demikian ya bisa saya sampaikan. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Oke, mantap. Ya. Sudah pasti karena kalau sudah pasti karena kalau kita berbicara tentang Buddhis pasti akhirnya kita berbicara dengan cause and effect. Jadi mengapa begini karena ada begitu, mengapa begitu karena ada begini, pasti berhubung dengan karma sebelumnya. Tetapi catatan saya adalah bahwa ini anak saya. Catatan saya adalah bahwa menjadi LGBT itu dalam pandangan masyarakat luas itu adalah sesuatu yang tidak normal. Dan ketika Anda hidup dengan pandangan yang tidak normal, Anda pasti akan mengalami banyak kesulitan. Dan dalam pandangan atau ajaran Buddha juga kita tahu bahwa ya kita harus kita berjalan supaya kita hidupnya mudah, sebaiknya memang kita berjalan di jalan yang dipuji oleh para bijaksana itu. Tapi kembali kalau kita sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini kan kita berbicara LGBT mau nggak mau kan akhirnya kita berbicara tentang arus bawah ya, arus bawah yang jarang dibicarakan dalam Buddhis ya, dalam hal-hal suci. Arus bawah dalam arti nafsu
nafsu orientasi seks kan kadang-kadang dianggap sesuatu yang 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 di satu sisi dianggap tidak mulia, tapi secara kita tahu bahwa itu adalah salah satu kebutuhan mendasar untuk orang-orang, ya sebagai salah satu kebutuhan mendasar yang bahkan mungkin banyak melahirkan konflik ya. Jadi ya kembali kalau tadi dibilang apakah itu pasti berhubungan dengan sebelumnya, ya pasti. Misalnya yang saya cerita teman saya tadi yang kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan ini aja ya, karena kalau dalam Buddhis kan kita kehidupan nggak hanya saat ini, ada kehidupan sebelumnya lagi. Tapi untuk menjelaskan kehidupan sebelumnya itu tidak mudah, karena dalam realnya kan kita seolah-olah tidak mengalami. Jadi kita berbicara aja tentang apa yang kita alami. Seperti contoh kasus saya, apa yang saya alami ketika saya masih seorang anak SMP, lalu dipancing ke kamar oleh G, ke kamarnya, lalu kamarnya dikunci. Dan untung waktu itu saya sebagai saya memang kecil dikenal pinter ya, untung saya cukup pinter. Saya ketika dia kunci pintu, saya sudah merasa ada yang nggak benar. Cuma saya lihat dia kuncinya nggak dicabut, oh syukur masih bisa larikan diri nih. Nah ketika dia mulai melancarkan serangan, megang dagu saya, awalnya oh saya pulang dulu ya, langsung lari, buka pintu, kabur. Nah seandainya pada saat itu saya tidak, ya kembali ke karma masa lalu ya, seandainya saat itu saya tidak bisa melepaskan diri, lalu saya kemudian menjadi korban dari G tersebut, saya kadang diperkosa misalnya, itu pasti akan menimbulkan luka batin. Nah, dan sebagai orang biasa ya, apalagi kalau jujur kalau tidak mengenal dharma, tidak mudah kita untuk melewati proses-proses batin ya. Kadang kita melihat orang merasa terluka, teraniaya secara batin. Kalau kita sudah melewati proses itu, mengenal dhamma gitu, kita memandang proses merasa terluka, merasa tersinggung, merasa terhina, itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu hanya feel, hanya perasaan itu kalau kamu adakan ya dia akan menjadi-jadi. Tapi kalau kamu lihat itu hanya sesuatu yang siklus kayak seperti langit terang, berawan, cerah, lalu pergi, itu hanya sebuah siklus yang hanya numpang lewat. Tapi ketika kamu memiliki intention untuk berakrab dengan perasaan itu, dia akan menjadi lama dan mungkin menyiksa. Thank you. Nah, ketika Anda memiliki intens dengan perasaan terluka itu, luka itu menjadi Anda makin terlilit oleh feel itu, Anda makin merasa tersakiti, dan itu panjang dan lama. Nah, jadi kalau berbicara tentang luka batin, seandainya terjadi pada saat itu pada saya, itu akan timbul luka batin. Dengan kondisi sebagai seorang anak yang masih SMP, yang pandangan dan sebagainya masih tepat, mungkin luka batin itu akan sangat lama. Dan kemudian apabila misalnya saya merasa enak dan menikmatinya, ya saya akan menjadi the next G, dan saya akan mencari mungkin korban baru ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang ada kondisi yang mendahului, dan contoh kasus yang saya alami mungkin seperti itu. Dalam contoh banyak yang saya baca ya tadi, misalnya dia kehilangan figur ayah, atau misalnya melihat ibunya sering disiksa bapaknya, lalu timbul luka-luka batin tersebut hingga dia memiliki orientasi seks yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara apakah ada sebab yang mendahului, sudah pasti. Tetapi ya kembali kita kembali kepada kalau pedoman hidup umat Buddha kan kembali kita punya Pancasila Buddhis ya.
Kira-kira kalau kita ingin hidup dengan dengan uh, tenang, damai, bahagia, salah satu patokannya adalah sebaik mungkin kita menjalankan sebagai umat berumah tangga ya, uh, lima sila tersebut, yaitu tidak melakukan pembunuhan, tidak mengambil yang tidak diberikan, tidak berkata yang tidak benar, tidak melakukan perbuatan asusila, lalu juga tidak makan atau minum makanan dan minuman yang menghilangkan kesadaran. Itu. Dan, oh iya, uh, saya kan pernah jadi biku ya, dan ketika saya jadi biku saya sering mendengar itu kalau G jadi biku itu bahaya, ditolak katanya, karena ya Anda tahu sendiri lah, kalau G kan kembali, dan yang saya bilang itu penyuka sejenis laki-laki tapi menyukai laki-laki. Nah kalau dia jadi biku, biku kan laki-laki semua di situ nanti ya, untuk mencegah hihil yang tidak diinginkan memang tidak tidak diperbolehkan. Tapi apakah itu ada rujukan kitabnya saya nggak tahu. Nah itu biku. Menjadi pandita, jujur ya, saya nggak tahu ini pandita yang angkat dari mana, tapi saya banyak cerita dari orang-orang senior bahwa dia adalah penyuka sejenis G, yang dia bukan di Budayana, bukan, cuma saya nggak tahu dia dikenal sebagai, ada yang nggak tahu pandita bukan, yang jelas dia juga suka, dia dosen, kayaknya bukan pandita ya mungkin ya, dia dosen, sering ngajak, sering ceramah juga. Dan saya pernah satu kantor dengan dia, nggak lama, cuma 3 bulan. Lalu ada salah satu teman cerita, teman yang laki, si orang ini ngajak ke rumahnya. Lalu sampai di rumahnya dia bilang dia punya celana renang katanya, ini mau coba pakai katanya. Terus dia cerita langsung pergi katanya. Terus dan saya dengan itu saya cerita kepada salah satu biku senior, biku senior mengatakan, kok ininya caranya belum berubah ya, dari zaman dulu, aktivis dulu udah tahu bahwa dia polanya selalu memakai memberikan celana renang katanya. Nah orang ini sudah meninggal, tapi dia cukup terkenal sebagai karena dia dosen ya, dosen di, nah saya nggak tahu nih, dia juga dosen di sekolah tinggi agama Buddha, nah, tapi dia udah meninggal orang itu. Jadi kalau biku udah pasti nggak boleh. Pandita harus lihat di ini lagi ya, kode etiknya ya, harusnya kayaknya kalau pandita kan diangkat pandita kan biasanya juga sudah melalui seleksi yang cukup ketat ya, kayaknya, tapi tidak semua sih, karena kadang-kadang karena kebutuhan, misalnya karena jumlah pandita yang suatu saat tidak banyak, jadi juga banyak yang siapa yang malah seperti diobral, siapa yang mau jadi pandita, daftar,
daftar, nanti ikut kursus apa terus diangkat, jadi untuk pandita apa, tapi juga kadang-kadang itu kan privasi ya. Kadang-kadang kalau tidak cukup kenal jauh, kita juga kadang-kadang kita nggak tahu lu gay atau lu lesbi atau lu bisa, kita juga nggak tahu ya. Misalnya di yang ikut 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 kebaktian pagi ini apakah orientasi yang normal atau enggak, kita juga nggak tahu. Karena itu kan sampai saat ini di Indonesia itu masih sangat privasi, beda mungkin dengan di luar ya, misalnya di Amerika, Belanda kalau nggak salah, Taiwan, itu bahkan pernikahan sejenis sudah dilegalkan. Artinya Anda bisa pergi ke catatan sipil dan menikah, memiliki surat nikah meskipun Anda laki dan istri Anda laki, atau misalnya Anda perempuan dan suami Anda perempuan, itu legal ya. Itu artinya kan udah bukan sesuatu yang privasi dan dianggap ya dianggap tidak sah oleh negara. Tapi di Indonesia sampai saat ini lebih banyak yang privasi, walaupun kemudian udah muncul kelompok-kelompok ya, yang misalnya kelompok transgender. Kalau transgender biasanya mereka udah bukan privasi. Kenapa? Karena misalnya dia dulu dikenal sebagai orang laki-laki, lalu dia melakukan sapu jagat. Contoh kasus yang paling ini ya, misalnya Doce Gamalama, dia telah sebagai laki-laki, lalu dia operasi sapu jagat. Bahkan kalau saya nggak salah dia sudah melalui kan secara dokumentasi administrasi negara, ketika Anda telah sebagai laki-laki lalu Anda ingin berubah jadi wanita, itu secara administrasi kependudukan Anda harus disahkan di pengadilan dulu. Dan Doce Gamalama kalau saya nggak salah sudah disahkan di pengadilan sebagai seorang wanita, maka dia bisa menikah, punya suami tapi nggak lama cerai, dan sekarang sudah almarhum ya. Lalu ada juga yang baru-baru si siapa itu yang atlet ya, yang masuk TNI, wanita tapi kekar. Nah itu secara kedokteran dites kromosomnya dan sebagainya, dan memang diakui bahwa dia itu bukan wanita, dia laki-laki. Ada yang salah, lalu disempurnakan sebagai laki-laki, lalu juga pasti melalui sidang pengadilan ya, sehingga dia statusnya sekarang adalah laki-laki. Ini pertanyaan apa saya juga udah lupa. Ada lagi. Ya. Sambatang punya sambada